Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis, kita kemas ke dalam box jadi lebih praktis, hasilnya cantik ya. Cocok buat ide jualan di bulan puasa ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap, lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk di adonan pertama kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Tujuan kita campurkan pasta coklat biar nanti hasil adonan hijaunya itu cantik, tidak terlalu ngejreng, jadi warnanya itu seperti alami pandan. Nah, untuk hasilnya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini, hasilnya cantik kan? Lanjut di adonan kedua, kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya teman-teman, kalau nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan tin wall ukuran 200 ml. Untuk box yang saya pakai ini teman-teman kualitasnya terbaik, jadi bisa dikukus ya, tahan panas. Lanjut untuk lapis pertama kita kukus adonan putih. Nah, ini kita masukkan untuk per lapisnya sebanyak 1 sendok sayur ukuran sedang, atau di tahap ini untuk tebal tipis lapisannya sesuai selera ya. Nah, ini udah siap, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Langsung aja kita kukus adonan. Untuk tiap lapis adonan kita kukus selama 5 hingga 7 menit atau pastikan lapisannya ngeset ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau kita tekan nggak ada adonan yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua berwarna hijau. Kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur ukuran sedang ya.
Untuk lapis kedua juga kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap selanjutnya kita kukus adonan secara bergantian. Putih, hijau, kita kukus untuk tiap lapisnya sebanyak 1 sendok sayur ukuran sedang, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 hingga 7 menit, atau pastikan lapisan yang kita kukus itu benar-benar set atau mengeras biar nanti hasil lapisnya cantik, tidak ambiar ya. Untuk satu boxnya ini kita kukus adonan kue lapisnya sebanyak 6 kali atau 6 lapis ya. Oke, kita kukus aja semua adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis terakhir atau lapis ke-6 berwarna hijau. Nah, ini kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur ukuran sedang. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapis boxnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini teman-teman, setelah kita kukus semua kue lapisnya, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita tutup boxnya. Untuk satu resep kue ini menghasilkan 12 box ukuran 200 ml. Nah, itu tergantung ukuran yang kita pakai ya. Kemudian kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker seperti ini biar lebih cantik dan menarik aja. Oke deh teman-teman, udah siap deh, selanjutnya siap disajikan ataupun dibikin buat ide jualan. Sekarang kita cobain dulu ya kue lapisnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya beneran cantik banget, mulus, menarik ya kalau dibikin buat jualan. Untuk satu box kue ini bisa dijual di harga 10 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman, langsung aja ya kita keluarkan kue lapisnya dari box. Nah, ini tidak lengket sama sekali walaupun tanpa olesan minyak goreng. Sekarang kita potong kue lapisnya. Untuk tekstur kue lapis ini lembut ya. Untuk satu box kue ini hasilnya lumayan besar, jadi bisa dimakan untuk 2 atau 3 orang ya teman-teman. Nah, gimana, mudah kan bikin ide jualan buat di bulan puasa? Seriusan, resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Setelah dipotong, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan hasilnya beneran cantik banget, mulus, teksturnya lembut, lentur. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, legit, gurih. Berasa santannya recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.